Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam swastika namo buddhaya. Kali ini saya akan mempresentasikan pitch deck dari ide bisnis dari brand Lezipo. Boleh di next. Yang pertama, tim kami ini, tim Lezipo ini terdiri dari 3 orang, yaitu Andrew Nicholas sebagai co-founder, Faril Ariega sebagai CMO, dan saya sendiri, Francisca Abian, sebagai CEO of brand Lezipo. Yang pertama, Francis Cabian atau saya sendiri. Saya adalah seorang CEO atau Chief Executive Officer dari Lezipo. Latar pendidikan saya adalah SICOM dari LSPR Institute. Tugas yang saya lakukan adalah memimpin perusahaan sebaik mungkin, melakukan monitoring terhadap pekerjaan seluruh karyawan, menyetujui anggaran tahunan, perusahaan yang telah disepakati, dan membuat laporan pada para pemegang saham. Boleh di next. Yang kedua ada Andrew Nicholas. Andrew Nicholas adalah seorang co-founder dalam bisnis Lezipo. Latar belakang dia adalah pendidikannya adalah SICOM di LSPR Institute. Tugas yang dilakukan oleh Andrew adalah melakukan komunikasi antar pekerja dengan pekerja lainnya, dan Andrew juga mengimplementasikan visi misi yang ada di dalam bisnis ini. Boleh next. Yang ketiga itu adalah Farel Ariega. Farel Ariega memiliki posisi di tim marketing dan CMO tentunya di dalam bisnis Lezipo ini. Tugas yang dilakukan dia adalah melakukan aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Boleh dilanjut? Tentang Lezipo. Lezipo adalah brand yang bergerak di bidang bisnis baju dan sepatu, yang sering dipakai ketika hendak bersantai dan juga digunakan ketika datang ke acara formal. Lezipo menjual berbagai macam produk, seperti salah satu produk unggulan kami yaitu sepatu. Boleh di next. Sejarah Lezipo. Lezipo memiliki desain fashion yang cocok untuk semua jenis gender dan usia, terutama pada generasi milenial. Sejarah Lezipo ini bermula dari pertemuan dan membicarakan tentang fashion anak generasi milenial yang tidak sesuai dengan tempat dan jadwal. Kami akhirnya mempunyai pemikiran yang sama dan keresahan yang sama, dan akhirnya kami membangun Lezipo ini. Boleh di next. Lezipo ini mempunyai tujuan, yaitu Lezipo ingin menciptakan sebuah varian baru untuk fashion generasi milenial dengan rasa nyaman dan harga yang terjangkau. Dan Lezipo juga ingin menciptakan baju dan sepatu dengan tingkat kenyamanan yang luar biasa. Dan Lezipo juga memiliki tujuan membawa brand produk lokal ke kancah internasional agar belahan dunia tahu bahwa brand Indonesia juga bisa bersaing di dalam bidang fashion. Boleh di next. Ini adalah contoh-contoh dari produk kami. Ada sepatu, ada short arm hoodie, dan ada oversize t-shirt contohnya. Selanjutnya presentasi saya akan dilanjutkan oleh Andrew Nicholas sebagai co-founder. Terima kasih kepada Felix Rizky Abian. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya. Ya, yang pertama itu ada manfaat atau dampak positif dari produk. Manfaat dan dampaknya itu bagi kalian yang mengenakan produk-produk dari Lezipo itu akan terlihat lebih stylish dan keren. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sehingga bisa dibilang itu ramah kepada kantong mahasiswa atau kantong masyarakat yang telah membeli produk kami. Dan produk kami itu memiliki kualitas yang baik. Terus itu ada visi dan misi. Visi dan misi dari Lezipo itu yang pertama itu visi menjadikan perusahaan pakaian yang profesional selayaknya brand-brand unggul yang ada di belahan dunia. Dan kita itu memiliki kualitas standar produk internasional.
dan menjadikan perusahaan yang dikenal akan banyak orang dan mampu bersaing dengan brand-brand luar dari manapun, bahkan dari luar negeri sekalipun. Terus misinya itu tadi menciptakan dan menggali peluang pasar yang potensial, memajukan tren fashion di lingkungan masyarakat yang ketinggalan, memacu kreativitas dan aktivitas dalam produksi dan penjualan yang dikelola oleh Lezipo. Dan kita akan masuk ke analisis pasar pemasaran, di mana tim marketing atau CMO kita, Farhal Arega, yang akan melanjutkan presentasi tersebut. Oke, siap. Terima kasih Bapak Andrew selaku rekan saya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis pemasaran. Boleh di next, yes? Oke, yang pertama kita bahas tentang target pasar. Dalam target pasar ada namanya demografi. Demografi yang kita targetkan itu sekitar usia 15-35 tahun. Kami memiliki target penjualan pasar kepada kalangan remaja hingga dewasa. Kemudian ada gender. Gender kita memilih unisex. Karena unisex menjadi target pasar kami, karena unisex tidak ada batasan gender. Kemudian ada status ekonomi. Status ekonomi ini kita targetkan kepada kalangan ekonomi yang semuanya. Jadi kita nggak ada batasan antara kalangan menengah bawah dan menengah ke atas. Karena ketika kita menargetkan status ekonomi ke semua kalangan, otomatis akan menjadi lebih mudah untuk diterima semua kalangan. Boleh di next. Yes. Oke. Sekarang kita ke geografinya. Geografinya itu yang kita miliki sekarang itu di Indonesia ya. Saat ini Lezipo masih fokus terhadap wilayah negara kita sendiri, namun tidak menutup kemungkinan jika Lezipo akan menargetkan pasar yang lebih luas lagi, mungkin ke Asia atau beberapa negara tetangga terlebih dahulu. Kemudian di sini ada density. Density yang kita targetkan itu lebih ke kota ya, karena kota tempatnya sangat banyak penduduk gitu kan. Ini untuk iklimnya, kita lebih ke tropikal karena Lezipo memiliki karakter pakaian yang nyaman untuk digunakan saat musim panas tiba gitu kan. Bahkan jika Anda memakai hoodie dari Lezipo pun Anda tidak akan merasakan kegerahan karena Lezipo menggunakan bahan yang berkualitas tinggi meskipun harganya terjangkau. Boleh next. Oke, sekarang kita bahas tentang analisis kompetitor. Persaingan antara perusahaan. Kedahsyatan persaingan antar pesaing cenderung meningkat ketika ada banyak pesaing. Ketika konsumen dapat mudah berganti merek, ketika model pakaian berubah dengan sangat cepat, dan ketika pesaing memiliki strategi. Potensi masuknya pesaing baru dalam memasuki industri ini membutuhkan modal lebih dari apapun, dan pilihan lokasi dianggap penting. Yang ketiga kita ada potensi pengembangan produk-produk, pengganti produk alternatif pakaian hanya bisa diganti dengan pakaian, tetapi modelnya sama tetapi mereknya berbeda. Boleh di next, yes. Oke, sekarang kita bahas tentang SWOT-nya tuh atau SWOT ya. Jadi di sini ada strengths, itu mungkin kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Lezipo itu, Lezipo memiliki desain yang kekinian yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial zaman sekarang. Kemudian di sini ada weakness-nya. Kelemahan yang dimiliki Lezipo adalah strategi marketing, karena kebetulan Lezipo juga masih meraba-raba gitu kan tentang marketing online gitu di media sosial. Kemudian di sini ada opportunity-nya. Kami bekerja sama dengan beberapa influencer atau beberapa rekan media untuk memasarkan suatu produk dari perusahaan kami. Kemudian di sini ada threats atau mungkin bisa dibilang kayak ancaman ya. Di sini pesaing dalam era digital adalah ancaman bagi perusahaan kami karena perselisihan harga dalam era digital yang cukup sengit menjadi pertimbangan untuk perusahaan kami. Boleh di next. Analisis operasi. Key activities yang dilakukan oleh brand Lezipo itu adalah satu, membayar produsen, membeli bahan produksi, marketing, kerjasama dengan supplier kain atau bahan, branding selling, pergudangan, menyewa outlet, membayar desainer. Next. Oke, sekarang kita lanjut ke proses produksi. Lezipo masih memakai desain dari desainer luar, sehingga kita juga harus mensurvei dengan desainer dan juga harus berdiskusi dengan pihak produsen. Kami juga langsung survei bahan kepada supplier kami dan mencari bahan terbaik yang cocok dengan pakaian yang telah kami desain.
Lalu ketika pakaian sudah jadi, kami akan melakukan pengecekan ulang kepada barang yang sudah kita produksi untuk memastikan tidak ada pakaian yang cacat. Setelah dicek dan ternyata aman, baru kami melakukan penjualan dan mempromosikan produk kami di sosial media. Next. Oke, selanjutnya kita akan memberi penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Felis selaku CEO. Terima kasih Bapak Farel. Demikian presentasi yang kami bisa sampaikan dari brand Lesipo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.